Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naswan Bima Andika dari program studi S1 Teknik Informatika dengan NIM 230512042880. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan pembahasan dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu model infrastruktur jaringan. Pada materi kali ini, hal-hal yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah pengertian dari jaringan komputer dan juga model infrastruktur jaringan tersebut. Lalu kita juga akan membahas pembagian jaringan komputer berdasarkan jenisnya, lalu jaringan komputer berdasarkan cakupannya, lalu jaringan komputer berdasarkan aksesnya, lalu kita juga akan membahas mengenai topologi jaringan, lalu jaringan komputer berdasarkan penggunaan kabel, dan yang terakhir kita juga akan membahas jaringan komputer berdasarkan siarannya. Langsung saja kita ke yang pertama, pengertian dari jaringan komputer sendiri yaitu adalah sekumpulan perangkat lunak yang terhubung antara satu sama lain dalam satu kesatuan untuk berbagi data, informasi, dan juga sumber daya. Sedangkan pengertian dari model infrastruktur jaringan sendiri yaitu struktur dan komponen yang digunakan untuk konektivitas, operasi, dan komunikasi dalam suatu jaringan komputer. Infrastruktur ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan protokol yang memungkinkan perangkat dalam jaringan untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Berdasarkan jenisnya sendiri, jaringan komputer itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jaringan komputer terpusat dan yang kedua ada jaringan komputer terdistribusi. Jaringan komputer terpusat adalah jaringan yang terdiri dari beberapa komputer klien dan satu komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi yang berasal dari komputer server. Pada jaringan ini terdapat satu istilah yaitu dumb terminal atau terminal yang tidak memiliki alat pemrosesan data. Untuk jaringan terdistribusi sendiri merupakan hasil perpaduan dari beberapa jaringan komputer terpusat, sehingga memungkinkan adanya lebih dari satu komputer server dan komputer klien yang saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Untuk jaringan terpusat sendiri, kelebihannya yaitu yang pertama ada efisiensi sumber daya, lalu menghindari adanya kerangkapan data atau double data, lalu ada sistem keamanan yang lebih terjamin daripada yang terdistribusi, dan juga pemakaian CPU yang lebih efisien. Untuk kekurangannya sendiri yaitu untuk kerja dari komputer pusatnya akan menjadi lebih berat, lalu juga kurang fleksibel, dan apabila beban kerja dari komputer pusat itu sangat berat, maka kinerja dari jaringan ini juga akan ikut menurun. Untuk yang jaringan terdistribusi sendiri, kelebihannya yaitu fasilitas lokal dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna, lalu jangkauan komunikasinya juga lebih jauh, dan mengurangi beban kerja dari komputer pusat karena pusatnya atau servernya itu bisa lebih dari satu, dan juga pastinya lebih fleksibel. Untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, biaya yang dibutuhkan untuk perakitannya lebih besar yang pasti daripada jaringan terpusat, lalu juga proses pengolahan datanya juga akan menjadi lebih lambat, dan yang terakhir keamanan data juga lebih tidak terjamin karena pada jaringan distribusi ini pemakai itu bisa
leluasa dalam menggunakan komputer lokal. Berikutnya ada berdasarkan cakupan geografisnya, jaringan komputer ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Jaringan ini mencakup area yang sangat kecil, biasanya hanya beberapa meter saja. PAN digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti komputer, ponsel, dan lain-lain. Contoh dari jaringan PAN yaitu Bluetooth dan Infrared Data Association. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN mencakup area yang kecil, tapi dia lebih besar daripada jaringan PAN. LAN sering digunakan untuk menghubungkan komputer dalam satu kantor atau sekolah. Yang ketiga ada jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan ini cakupannya lebih besar daripada LAN. Biasanya cakupannya mencakup satu kota atau beberapa gedung yang saling berdekatan. MAN sering digunakan untuk menghubungkan beberapa kantor dalam satu kota. Yang terakhir yaitu adalah WAN atau Wide Area Network. Jaringan WAN mencakup area yang sangat luas. Area tersebut bisa jadi antar kota, antar negara, bahkan antar benua. WAN memungkinkan komunikasi dan pertukaran data dalam skala global. Lalu berdasarkan aksesnya, jaringan komputer dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu intranet. Intranet merupakan jaringan komputer privat yang digunakan oleh suatu organisasi tertentu, digunakan untuk mengamankan informasi yang sensitif dan memfasilitasi komunikasi internal. Intranet hanya dapat diakses oleh anggota atau karyawan organisasi tersebut saja. Dan intranet ini juga berperan penting dalam manajemen serta operasi bisnis suatu perusahaan. Yang kedua ada internet. Berbeda dengan intranet, internet merupakan jaringan komputer global yang berguna untuk menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia. Internet terdiri dari jaringan publik, pribadi, akademik, bisnis, dan pemerintahan yang semuanya dihubungkan oleh serangkaian teknologi elektronik, berkabel, dan juga optik. Pengguna internet juga bisa mengakses intranet, tapi harus menggunakan VPN atau Virtual Private Network. Berikutnya kita akan membahas mengenai topologi jaringan. Topologi jaringan adalah metode yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer, switch, dan router dalam suatu jaringan komputer. Untuk topologi yang pertama yaitu ada topologi bus. Topologi ini menghubungkan beberapa perangkat komputer menggunakan satu kabel utama yang disebut bus. Setiap perangkat yang terhubung dalam topologi ini dapat berkomunikasi satu sama lain melalui kabel. Kelebihan dari topologi bus ini yang pertama yaitu biaya instalasinya yang lebih murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua yaitu penambahan klien atau workstation dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga yaitu sederhana dan mudah dalam mengaplikasikannya. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri yaitu jika salah satu dari kabelnya ini putus, maka kerja dari seluruh komputer yang ada pada topologi tersebut atau jaringan tersebut juga akan ikut terganggu. Lalu juga topologi ini dianggap sangat jadul dan juga sulit untuk dikembangkan. Berikutnya yang kedua ada topologi star. Topologi star menghubungkan setiap perangkat komputer ke sebuah perangkat pusat. Perangkat pusat tersebut dapat berupa hub atau switch. Struktur jaringan ini berbentuk menyerupai bintang, di mana setiap komputer akan terhubung dengan satu pusat. Kelebihan dari jaringan ini yang pertama akan lebih fleksibel daripada topologi bus, dan juga untuk pendeteksian masalah yang terdapat pada jaringan tersebut akan lebih mudah.
Lalu jika misal terjadi masalah pada salah satu komputer di jaringan yang menggunakan topologi star, masalah tersebut tidak akan mempengaruhi komputer lainnya. Untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, jika ada masalah pada pusat, masalah tersebut dapat mengganggu fungsi dari seluruh komputer pada jaringan ini. Yang kedua yaitu jaringan ini sangat bergantung pada kabel dan juga terminal pusat. Yang ketiga di sini ada topologi ring. Pada topologi ini setiap perangkat terhubung dalam bentuk melingkar. Setiap perangkat terhubung dengan dua perangkat lainnya yang berada di kiri dan kanan sehingga membentuk sebuah cincin. Kelebihan dari topologi ini sendiri yang pertama yaitu adalah formanya yang lebih baik daripada topologi bus. Lalu biaya instalasinya juga termasuk murah dan juga pengimplementasiannya atau pengaplikasiannya juga mudah. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama yaitu kinerja dalam topologi ini sangat dipengaruhi oleh jumlah perangkat yang tersambung. Lalu jika salah satu komputer pada jaringan ini terputus, maka yang lain juga akan ikut terputus. Lalu yang terakhir, pada topologi ini akan sering terjadi collision atau tabrakan antar data. Yang keempat di sini ada topologi mesh. Topologi mesh adalah salah satu jenis topologi yang menghubungkan setiap perangkat dalam jaringan secara langsung satu sama lain. Ini berarti setiap perangkat memiliki koneksi khusus ke setiap perangkat lainnya dalam satu jaringan. Kelebihannya sendiri yaitu jalur penerimaan data banyak, tidak perlu khawatir terjadinya collision. Lalu ukuran bandwidth yang digunakan juga cukup besar dan keamanan data yang dikirimkan menggunakan jaringan ini akan sangat terjaga. Untuk kekurangannya sendiri yaitu proses instalasi pada topologi ini akan sangat rumit karena menggunakan sangat banyaknya kabel. Biaya instalasinya juga akan menjadi sangat mahal karena menggunakan banyak kabel itu tadi. Untuk topologi yang kelima yaitu ada extended star. Extended star topologi merupakan bentuk pengembangan dari topologi star, di mana beberapa hub atau switch dihubungkan lagi ke hub atau switch pusat sehingga tercipta beberapa tingkat konektivitas dalam jaringan. Cara kerja dari topologi ini yaitu dengan mengirimkan data dari satu perangkat melalui switch atau hub lokal lalu diteruskan ke pusat dan diteruskan lagi ke perangkat tujuan. Yang keenam ada hierarchical topologi. Hierarchical topologi juga bisa dikenal sebagai tree topologi. Di sini setiap perangkat akan dihubungkan dengan cara yang menyerupai pohon. Topologi ini dimulai dengan satu perangkat pusat yang dianggap sebagai root atau akar, lalu perangkat tersebut akan bercabang ke beberapa komputer. Topologi ini umumnya terdiri dari beberapa layer, yaitu yang pertama ada access layer. Access layer terdiri dari perangkat akhir seperti komputer, printer, dan perangkat lainnya yang terhubung langsung ke jaringan. Lalu dilanjutkan yang tengah ada distribution layer. Distribution layer ini adalah layer yang bertindak sebagai perantara antara access layer dan core layer, bertugas untuk mengelola routing dan juga pengendalian lalu lintas data. Lalu yang ketiga adalah core layer atau lapisan inti. Core layer ini bertanggung jawab untuk pengiriman data dengan cepat dan efisien ke seluruh jaringan. Lanjut kita ke jaringan komputer berdasarkan penggunaan kabelnya. Berdasarkan penggunaan kabelnya, jaringan komputer dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama wired atau berkabel. Wired network menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan.
beberapa jenis kabel yang digunakan tersebut yaitu bisa coaxial cable atau kabel dengan isolator berlapis, lalu bisa juga twisted pair atau kabel yang dipeluntir lalu ditutupi isolator, atau bisa juga kabel fiber optik atau kabel yang menggunakan serat kaca atau plastik. Kelebihan dari wire network yang pertama yaitu lebih stabil daripada wireless karena dia tidak terpengaruh oleh sinyal. Lalu juga lebih aman karena jika ada orang yang mau membobol atau meretas, dia harus punya akses dulu, akses fisik ke kabel. Lalu juga tidak terpengaruh oleh interferensi elektromagnetik dari perangkat lain. Untuk kekurangannya sendiri yaitu mobilitas terbatas karena setiap perangkat harus terhubung dengan kabel. Lalu instalasinya juga rumit dan memerlukan usaha yang lebih. Dan juga sewaktu-waktu wire network atau jaringan berkabel ini bisa saja diserang oleh tikus atau hama-hama lain. Oke, yang kedua yaitu ada wireless network atau jaringan nirkabel. Wireless network menggunakan sinyal radio untuk menghubungkan perangkat tanpa kabel fisik. Contoh dari penggunaan wireless network ini yaitu yang paling umum adalah Wi-Fi, Bluetooth, dan LTE. Untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama ada perangkat dapat dengan mudah dipindahkan tanpa adanya kabel. Lalu instalasinya juga lebih praktis dan cepat karena tidak ada penataan kabel. Lalu untuk penambahan perangkat baru ke dalam jaringan ini juga lebih mudah. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu lebih lambat dan kurang stabil jika terdapat gangguan sinyal. Lalu juga jaringan ini juga akan lebih rentan terhadap serangan karena dapat diakses dari jarak yang jauh. Lalu yang terakhir juga jaringan ini mudah terganggu oleh interferensi elektromagnetik dari perangkat lain. Jaringan komputer berdasarkan siarannya. Berdasarkan siarannya, jaringan komputer dibagi menjadi 3. Yang pertama ada unicast, yang kedua ada multicast, dan yang ketiga ada broadcast. Kita beralih ke yang pertama yaitu unicast. Konsep dari unicast ini adalah pengiriman data dari satu pengirim ke satu penerima. Contoh penerapan dari unicast ini yaitu email yang dikirimkan dari satu akun ke akun yang lain. Dan juga ada private chat. Kita berlanjut ke multicast. Konsep dari multicast ini adalah pengiriman data dari satu pengirim ke banyak penerima. Contoh penerapan dari multicast ini yaitu adalah live streaming yang ditonton oleh orang banyak. Lalu berlanjut ke broadcast. Konsep dari broadcast ini yaitu pengiriman data dari satu pengirim ke semua perangkat dalam satu jaringan. Contoh pengaplikasiannya yaitu pengiriman pesan ARP untuk menentukan alamat fisik dari IP. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.